mudah-mudahan sehat semua ya. Adik-adik, gak terasa ya, pandemi ini sudah hampir 2 tahun. Puji Tuhan sekarang sudah mulai mereda. Adik-adik sudah boleh masuk sekolah lagi. Yeay, sudah ketemu bapak ibu guru, ketemu teman-teman. Puji Tuhan adik-adik juga sudah bisa masuk gereja lagi. Namun dampak corona ini sangat menyedihkan sekali. Seperti yang kita tahu, ada banyak yang sakit, bahkan sampai ada yang meninggal. Mungkin orang-orang di sekitar kita yang merasakan dampak dari corona ini. Di luar sana ada yang papahnya meninggal, ada yang mamahnya meninggal, kakeknya meninggal, neneknya meninggal. Ya, banyak saudara kita yang sakit, yang sedih. Nah, melalui pertemuan ini kita diajak berempati. Apa itu empati? Empati artinya kita peduli. Artinya kita turut merasakan kehilangan. Kita turut merasakan apa yang dirasakan saudara kita, teman kita ini. Kita turut merasakan sedih. Dengan berempati membuat kita menjadi lebih peka tentunya atas kesulitan orang lain. Atas kepekaan ini membuat kita menjadi lebih menghargai hidup kita. Kita menghargai kebersamaan kita. Dan kita bisa lebih merawat diri. Oke, sebelum kita mulai, kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas segala berkat-Mu kepada kami semua. Kami mohon Tuhan, hadirlah di tengah-tengah kami, agar pertemuan APP secara online ini dapat berjalan dengan lancar dan membantu kami untuk merenungkan kasih-Mu yang sangat besar kepada kami. Semoga kami semua bisa meneladan Engkau dan bisa mewujudkan belas kasih kepada saudara kami yang membutuhkan. Dimuliakanlah Engkau kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Itu yang rombongan fotokopi juga udah datang ya.
terkasih dalam Yesus Kristus, bacaan kitab suci kali ini akan diambil dari Injil Lukas bab 5 ayat 17 sampai dengan 26 dengan perikop orang lumpuh disembuhkan. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, ketika Yesus mengajar, ada beberapa orang Farisi dan ahli Taurat duduk mendengarkannya. Mereka datang dari semua desa di Galilea dan Yudea dan dari Yerusalem. Kuasa Tuhan menyertai dia, sehingga ia dapat menyembuhkan orang sakit. Lalu datanglah beberapa orang mengusung seorang lumpuh di atas tempat tidur. Mereka berusaha membawa dia masuk dan meletakkannya di hadapan Yesus. Karena mereka tidak dapat membawanya masuk, berhubung dengan banyaknya orang di situ, naiklah mereka ke atap rumah. Lalu dibongkar atap itu dan menurunkan orang itu dari tempat tidurnya ke tengah-tengah orang banyak, tepat di hadapan Yesus. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia, "Hai saudara, dosamu sudah diampuni." Tetapi ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi berpikir dalam hatinya, "Siapakah orang yang menghujat Allah ini? Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri?" Akan tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu pikirkan dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan, 'Dosamu sudah diampuni,' atau mengatakan, 'Bangunlah dan berjalanlah'? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa." Berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu, dan pulanglah ke rumahmu." Dan seketika itu juga bangunlah dia di depan mereka, lalu mengangkat tempat tidurnya dan pulang ke rumahnya sambil memuliakan Allah. Dan mereka sangat takut, katanya, "Hari ini kami telah menyaksikan hal-hal yang sangat mengherankan." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Nah, adik-adik, sebagai pendalaman kita akan mendengarkan sedikit cerita atau pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut. Adik-adik, apakah adik-adik pernah sakit? Apakah adik-adik pernah sakit dan harus ke dokter? Jikalau pernah, apakah kamu ke dokter sendirian atau dihantar? Dan siapa yang mengantar? Kalau ada dokter, tetapi kalian nggak bisa ke dokter karena tidak ada yang mengantar, berarti sama saja kalian tidak bisa disembuhkan. Nah, dalam Injil yang kita dengarkan tadi, demikian juga. Ada orang yang lumpuh dan ada Yesus. Tapi orang lumpuh itu tidak bisa berjalan sendirian dan harus perlu diantar agar bisa bertemu dengan Yesus. Nah, disinilah peran penting orang-orang yang membawa orang yang sakit lumpuh itu kepada Yesus. Nah, adik-adik, itulah artinya berbela rasa.
yang dilakukan oleh orang-orang yang membawa si lumpuh kepada Yesus dapat disebut dengan berbela rasa. Demikian juga jika adik-adik sakit, Bapak Ibu mengantar, dan Bapak Ibu itu bisa disebut orang yang berbela rasa. Mereka melihat kemalangan orang lumpuh itu dan berusaha membantu agar dia dapat sembuh. Nah, ada sedikit kisah inspiratif dengan judulnya Ada Dua Orang Malaikat. Saya bacakan ya. Di surga hiduplah dua orang muda, malaikat muda. Malaikat bernama Yuniel dan malaikat yang kedua bernama malaikat Beniel. Malaikat Yuniel ini adalah malaikat yang sangat pandai. Nilai-nilainya di sekolah, malaikat ini sangat baik. Malaikat yang sangat pandai. Nilainya di sekolah sangat baik dan selalu baik. Sedangkan malaikat Beniel adalah malaikat yang sangat tekun berdoa. Ia tergolong sebagai malaikat muda tersuci karena sangat rajin berdoa. Mereka berjalan-jalan di surga sambil ngobrol. Ben, panggilan malaikat Beniel. Nilai pelajaran kesucianmu yang tertinggi di sekolah lagi ya? Hebat, kamu rajin banget berdoa, kata malaikat Yuniel. Malaikat Beniel menanggapi, alah biasa saja Yun, panggilan malaikat Yuniel. Kamu juga nilaimu semester ini yang tertinggi kan? Hebat, kamu rajin banget belajar. Ketika mereka sedang mengobrol, mereka melihat ada satu malaikat yang sedang terbang di atas mereka. Dan tiba-tiba, entah kenapa malaikat itu langsung jatuh dan tidak jauh dari tempat mereka mengobrol. Sontak, malaikat Yuniel dan malaikat Beniel langsung berlari mencoba untuk menolong malaikat yang jatuh itu. Malaikat yang jatuh itu agak terluka. Mas, ada apa? Kenapa jatuh? Tanya malaikat Beniel. Malaikat itu menjawab, aku mau pulang ke rumah, tetapi karena aku capek dan kelaparan, aku tak punya tenaga lagi untuk terbang. Sudah 2 hari aku bekerja dan tidak makan karena tidak punya sesuatu untuk kumakan. Yuniel berkata kepada Beniel, Ben, kamu kan punya roti, bekal makan sekolah tadi. Kasih aja tuh buat bantu dia. Beniel menjawab, kamu kan juga punya, kenapa enggak kamu kasih punyamu aja? Kenapa harus punyaku? Yun, kamu kan dah gendut, kasih aja rotimu untuk malaikat ini. Kalau lapar, aku gak bisa berdoa. Yuniel menjawab, ya justru karena perutku agak besar gini, maka perlu diisi makanan. Kasih aja rotimu buat dia. Perutmu kan kecil, gak butuh banyak makanan. Aku juga kalau lapar gak bisa belajar. Kalau nilai aku jelek, kamu mau tanggung jawab? Kata Yuniel dan Beniel. Ketika Yuniel dan Beniel sedang berdebat mengenai roti siapa yang harus diberikan,
Tiba-tiba datanglah seorang malaikat lain membawa sepotong roti dan memberikannya kepada malaikat yang jatuh tadi. Malaikat ini ternyata adalah malaikat agung Rafael. Malaikat agung Rafael memberikan rotinya. "Mas, ini makanlah rotiku." Melihat hal itu, malaikat Yuniel dan malaikat Beniel menjadi malu. Malaikat agung Rafael berkata, "Yun, Ben?" Mereka menjawab, "Ya Tuan malaikat agung." Sambil menepuk pundak mereka, Rafael berkata, "Yun, tidak ada artinya kepandaian tanpa berbagi. Juga untukmu, Ben, tidak ada artinya kesucian tanpa berbagi." Maka malaikat Yuniel dan Beniel hanya bisa menunduk malu dan berkata lirih, "Maaf." Nah, adik-adik, itulah sedikit cerita inspirasi dari bacaan tersebut. Kita harus berbela rasa dan berbagi dengan orang lain. Terima kasih adik-adik yang terkasih dalam Yesus Kristus. Bisa dilanjutkan dengan tugas dan doa umat dan lainnya. Tadi kita sudah bernyanyi dan mendengarkan firman Tuhan. Semoga apa yang kita dengarkan hari ini dapat membawa kebaikan dalam hidup kita. Nah, sekarang waktunya kita akhiri perjumpaan kita dalam Sekami Paroki Santa Alesius minggu ini. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan Yesus, terima kasih atas perjumpaan yang indah hari ini. Semoga di masa Prapaskah ini kami setia berbagi dan berbela rasa, amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan memberkati. Dadah.